Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di vlog aku. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini masih bisa sharing kembali aktivitas aku yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua, dan mudah-mudahan juga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil dari videoku ini. Sebelum untuk kita lanjut buat nonton video selanjutnya, buat teman-teman yang belum bergabung bisa klik subscribe-nya ya. Dan bisa juga teman-teman untuk kasih komentar yang positif dan membangun juga. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempolnya ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini masih dalam seputar aktivitas aku sehari-hari. Jadi diawali pada saat pagi hari gitu ya teman-teman. Soalnya kalau aku tik video itu kebanyakan di pagi hari, jadi kalau pagi hari itu lebih semangat gitu teman-teman buat bikin konten-konten ataupun buat mengerjakan aktivitas. Jadi tadi tuh diawali dengan memberi sarapan buat anak aku ya teman-teman. Terus di sini juga aku mau lanjut cuci piring bekas tadi anak aku sarapan, dan di sini juga banyak nasi sisa bekas semalam teman-teman. Soalnya kan kalau lagi puasa kayak gini, jadi tuh banyak nasi yang kebuang gitu teman-teman. Dan karena aku nggak punya peliharaan seperti ayam atau apa gitu teman-teman, jadi ini aku pindahin ke baskom kecil buat nanti aku kasih ke mama aku. Ngomong-ngomong gimana nih teman-teman, puasanya masih pada lancar kan? Dan udah bocor berapa hari nih? Setelah tadi udah selesai cuci piring, ini aku lanjut buat bersihin mejanya teman-teman, karena seperti biasa jadi kondisi mejanya itu basah ya. Terus di sini juga aku mau lanjut buat jemur pakaian teman-teman. Sebenarnya sih ini tadi sebagian udah dijemur di atas. Cuma kalau dijemur di atas semua itu nggak cukup gitu teman-teman jemurannya. Jadi makanya ini saya lanjut buat jemur depan rumah ataupun di tembok kayak gini. Tapi walaupun di tembok kayak gini, jadi alhamdulillah jadi jemurnya itu nggak sampai sore teman-teman. Itu sampai jam 2 siang juga udah pada kering. Dan di sini juga saya mau bersihin WC di bagian belakang teman-teman. Jadi ini tuh WC khusus yang buat dipakai ataupun buat kayak bersihin daging ataupun ikan apa gitu teman-teman, ataupun buat nyuci-nyuci sepatu. Terus ini juga aku kasih tanaman-tanaman kecil kayak pohon seledri, terus ada bunga juga sedikit. Dan di sini juga aku tuh jadi udah lama gitu teman-teman nggak ngurusin tanaman aku seperti ini, jadi makanya ini enggak kurus gitu teman-teman, banyak rumput-rumput kecil. Terus juga ini kondisi seledrinya itu udah sebagian layu kayak gitu teman-teman, jadi suka lupa gitu ya kalau misalkan ditaruh di belakang kayak gini. Jadi lumayan gitu lah teman-teman, kalau misalkan ada tanaman sedikit, jadi sekalinya kita butuh itu jadi enggak susah gitu ya. Dan kondisi di belakang rumah aku itu masih sebagian hutan gitu teman-teman, jadi makanya ini banyak rumput-rumput tinggi kayak gitu. Terus di sini juga aku mau lanjut buat nyiram pohon seledrinya teman-teman. Kalau untuk bunga di depan rumah, alhamdulillah tadi subuh udah aku siram, jadi tinggal ngepel lantainya aja. Terus di sini saya juga bersihin bagian lantainya teman-teman, karena kan bisa teman-teman lihat gitu ya. Jadi banyak kayak lumut-lumut gitu. Terus juga ini banyak kayak tanah, bekas tanah gitu teman-teman. Jadi emang jarang dipakai juga sih, makanya keadaannya jadi lumutan kayak gitu teman-teman. Terus tadi juga aku mau bersihin pagar di depan. Jadi kayak banyak bekas cipratan air gitu teman-teman. Jadi makanya di sini saya siram-siram pakai air, terus biar nggak kotor juga teman-teman. Ada gak nih teman-teman yang sama kayak aku, kalau pagar di depan rumah itu suka aku cuci kayak gini teman-teman, jadi biar nggak kotor gitu. Ngomong-ngomong gimana nih teman-teman buat persiapan lebarannya, udah pada beli kue kah atau udah pada beli baju buat lebaran nanti? Kalau aku alhamdulillah teman-teman belum ada persiapan apa-apa, tapi kalau untuk baju anak sih alhamdulillah udah nyicil sedikit-sedikit teman-teman, supaya enggak mepet gitu belinya. Apalagi kan kalau mendekati lebaran itu semua toko itu suka ramai kayak itu teman-teman, jadi aku males buat antri, mas juga untuk berkerumun kayak gitu teman-teman. Jadi kalau aku milih belanja di online aja lebih praktis gitu.
Tadinya sih di video kali ini juga aku mau sekalian buat unboxing paket baju lebaran anak, dan akunya belanja di online shop kayak gitu teman-teman. Tapi karena baru datang juga udah keburu dibuka gitu sama anak aku, makanya di sini nggak aku tag video ya teman-teman. Tadinya sih mau sharing juga sedikit teman-teman tips belanja aman untuk belanja di online shop kayak di aplikasi kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku mau berbagi sedikit tips yang aman buat belanja di online shop biar nggak nyesel atau nggak salah langkah. Ya, walaupun banyak sebegini teman-teman semuanya udah tahu cara-caranya. Sebelumnya bisa kita riset dulu barang yang akan dibeli, dan kemudian kita bisa perhatikan gambar produknya cocok atau tidak dengan keinginan kita, dan jangan sampai kita salah pilih setelah kita udah deal untuk memesan barang tersebut. Dan bisa juga kita untuk cek deskripsi dan untuk barang tersebut. Biasanya kan kalau size, jenis bahan dan cocok di usia berapa ke berapa itu biasanya itu suka ada di deskripsi. Jadi bisa kita cek deskripsi terlebih dahulu. Kemudian bisa kita perhatikan ulasan pembeli, kebanyakan ngasih ulasannya itu bagus atau tidak supaya nggak salah pilih. Dan pastikan kita belanjanya itu di toko online terpercaya atau yang udah berlangganan. Ini mencegah penipuan kayak gitu teman-teman. Banyak kan kalau belanja online itu jadi suka ada yang nyesel di akhir. Jadi makanya kita itu perlu detail untuk melihat ulasan produk tersebut. Oke, kita kembali lagi ke video teman-teman. Di sini aku mau lanjut buat beresin baju-baju di sini. Ini sih sebenarnya baju yang belum disetrika teman-teman, jadi aku simpan dulu di sini supaya nggak berantakan juga. Jadi di sini tuh aku nyetrikanya itu rutin setiap 3 hari sekali teman-teman, kalau misalkan nggak ada kegiatan apa gitu. Dan ini juga udah lumayan banyak sih setrikaan yang belum sempet aku setrika kayak gitu teman-teman. Tapi karena nanti juga aku mau nungguin jemuran pakaian yang kering sekarang atau yang kering hari ini. Terus di sini juga ada banyak baju kotor yang nyampur ke biji bersih tadi teman-teman. Maklumlah kalau anak-anak itu suka nyimpan baju bekas itu di mana aja. Jadi makanya tadi aku udah simpan atau aku udah pisahin ke tempat cucian. Terus juga aku mau lanjut buat bersihin atau beresin bagian laci teman-teman, karena kan biasanya di sini suka aku simpan buat nyimpen seperti kayak ATM ataupun KTP. Terus kalau misalkan butuh gitu teman-teman, butuh untuk mencari, terus aku juga suka pusing kayak gitu teman-teman kalau misalkan terlalu banyak seperti ini. Jadi ini banyak seperti kayak kertas-kertas gitu teman-temannya udah pada nggak kepake gitu. Kayak ada mainan anak aku juga di sini ada di mana-mana teman-teman. Makanya di sini aku beresin supaya nggak berantakan, terus supaya juga aku nggak pusing kalau misalkan nyari KTP ataupun nyari ATM. Dan di bagian wadah sampah juga ini udah numpuk gitu teman-teman, padahal 2 hari kebelakang itu baru aja aku bakar-bakar sampah, tapi udah kelihatan numpuk aja. Terus disini juga aku mau beresin buat lanjut bersihin ataupun mau menyapu di bagian kamar ini teman-teman, karena ada banyak kayak debu-debu kayak gitu teman-teman. Terus juga ini tadi anak aku itu ikut nimbrung kayak gitu teman-teman, jadi makanya banyak juga sih yang aku skip dari video ini. Terus di sini juga aku mau bikin menu buka puasa pepes ayam teman-teman, karena masih ada sedikit, ada 3 potong ayam ini, makanya aku mau bikin di pepes aja. Ini buat aku aja sih, soalnya kalau anak-anak nggak terlalu suka gitu teman-teman. Jadi kalau buat anak-anak biasanya aku beli yang udah jadi aja, kayak beli sate ataupun beli chicken kayak gitu. Sebelum dipepes ini aku tambahin dulu bumbu teman-teman. Ini kayak ada kunyit bubuk, terus aku juga pakai garam, merica bubuk sama royco juga. Jadi biar rasanya lebih gurih kayak gitu teman-teman. Dan ini juga aku tambahin bawang putih supaya aromanya itu lebih harum gitu teman-teman. Soalnya aku kalau misalkan pepes ayam itu lebih banyak bawang putihnya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa ya, jadi suka aja gitu teman-teman sama aromanya. Jadi di sini aku cuman bikin pepes ayam aja teman-teman, dan nanti buat tambahannya itu aku mau beli kayak
Jadi di sini aku cuman bikin pepes ayam aja teman-teman. Nah, kalau untuk tambahannya nanti biasanya aku suka beli yang udah jadi kayak gitu. Jadi lebih praktis lah, nggak ribet juga. Soalnya kan di rumahnya juga cuman ada 3 orang teman-temannya, itu aku sama kedua anak aku. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini saja aktivitas hari ini yang bisa aku sharing. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua. Terus juga bisa ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik itu dari segi pengambilan gambar ataupun dari rekaman suaranya. Karena di sini juga saya masih banyak belajar untuk bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih menonton sampai di detik ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan juga dalam setiap urusannya. Dan untuk dukung channel aku sampai lebih berkembang lagi, teman-teman bisa klik subscribe di channel aku. Terus juga bisa teman-teman tinggalkan jejak seperti di kolom komentar. Dan yang pastinya komentar yang positif yang bisa membangun juga. Akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.